Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam uh, ringkasan Sekolah Sahabat Harian. Dan saat ini kita masuk di pelajaran yang ke-6 dengan judul Saat Penghakimannya. Dan kita tiba pada pelajaran ringkasan Sekolah Sahabat pada hari Kamis tanggal 4 Mei berjudul tahun 1844. Nah, berkaitan dengan tahun ini 1844, tentunya kita sebagai orang Advent tidak asing ya, karena dengan tahun ini juga menjadi satu alasan kenapa gereja kita, gereja Masih Advent hari ke-7 ini terbentuk atau lahir. Ada satu peristiwa yang luar biasa. Kalau kita belajar dalam buku nubuatan ya, baik itu di kitab Daniel maupun kitab Wahyu, tentang berkaitan dengan masa berakhirnya nubuatan 2300 petang dan pagi atau 2300 tahun. Dan tempatnya, singkat katanya, itu berakhir pada tahun 1844. Nah, pada pelajaran ini, fokus dari pelajaran ini adalah apa sih yang menjadi yang terjadi setelah tahun 1844. Nah, ini pelajaran ini paralel dengan pelajaran bait suci, di mana aktivitas bait suci setiap hari imam itu melayani pendamaian untuk orang-orang yang berdosa, membuat korban bakaran di bilik yang suci. Tetapi ada satu masa di mana 1 tahun sekali imam besar akan masuk ke dalam bilik yang maha suci, kemudian mengadakan pembersihan, dan semua dosa-dosa yang dibuat oleh orang-orang Israel pada waktu itu akan dihakimi. Nah, ketika proses acara Hari Raya Grafirat ini atau pendamaian ini berakhir, maka imam akan keluar dari bait suci dan bangsa Israel akan mendapatkan kelepasan. Demikian juga hal yang sama dengan yang terjadi pada tahun 1844 ini, di mana Tuhan Yesus sebagai imam besar masuk ke bilik yang maha suci surgawi untuk melakukan penghakiman surgawi ya. Dan kita tahu bila mana pembersihan bait suci surgawi ini, ataupun ketika Yesus selesai melakukan aktivitasnya di bilik yang maha suci, maka dia akan keluar, dan disitulah momen yang kita nantikan, di mana kedatangan Yesus yang kedua kali ini akan kita nikmati bersama, dan kita akan menyudahi kehidupan kita di atas dunia ini yang penuh dengan penderitaan. Lalu setelah kita memasuki tahun 1844 ini, ketika masa penghakiman ini berjalan, panggilan apa yang Tuhan berikan untuk kita ya, sebagai umat-umat Tuhan yang hidup setelah tahun 1844 ini. Dan di pelajaran Sekolah Sahabat kita di hari Kamis ini menekankan bahwa kita harus hidup menjalani kehidupan yang saleh dan patuh, sebagaimana proses Hari Raya Grafirat itu terjadi, di mana umat-umat Israel harus berpuasa, harus menyelesaikan dosa-dosa mereka, mengakui dosa-dosa mereka. Itu juga menjadi satu panggilan yang mendesak buat kita yang hidup saat ini setelah tahun 1844 untuk hidup saleh dan patuh kepada perintah-perintah Tuhan. Kita tidak akan pernah tahu kapan, di mana nama kita akan disebut dan kita akan dihakimi, di mana semua catatan-catatan kita, baik catatan-catatan kehidupan kita, baik itu yang baik maupun yang buruk, akan dibukakan. Dan disitulah nasib kita akan ditentukan, apakah kita akan selamat atau tidak. Nah, mungkin seolah-olah peristiwa ini begitu menakutkan gitu ya, tetapi kita sebagai umat Advent, kita tidak perlu takut, tetapi kita harus bersuka cita. Penghakiman ini adalah kabar baik buat kita, karena kita memiliki alasan, karena kita punya kunci ya untuk bisa mengalami kemenangan atas penghakiman, yaitu bila mana kita
menerima Kristus sebagai juru selamat kita. Ya, di dalam nubuatan 2300 tahun ini, disitulah juga Yesus lahir dan juga mengalami kematian. Dan oleh karena kematiannya, oleh penebusan darahnya, ya, maka dia memampukan kita sebagai setiap orang yang percaya untuk memperoleh kemenangan. Jadi kehidupan, panggilan yang mendesak untuk hidup saleh dan patuh ini bukan oleh karena kekuatan kita, tapi ini adalah hasil kerja kuasa dari kebenaran Kristus ataupun Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Bagian kita adalah apakah kita mau bersedia membuka hati kita supaya Roh Kudus, supaya Kristus itu bekerja di dalam hati kita. Itu adalah menjadi tugas kita dan bagian kita. Nah, di sisi yang lain, selain kita sementara juga berusaha untuk hidup yang saleh, kita punya kewajiban untuk jadi berkat. Ya, kita membagikan, kita mengamarkan kepada dunia ini bahwa sementara dunia sedang dihakimi, mari kita hidup penuh dengan kesalehan, ataupun kita hidup dengan penuh keprihatinan ketika sementara kita dihakimi. Dan di luar sana banyak orang yang mungkin belum mengetahui hal ini. Mari kita sebagai gerejanya, sebagai umat Tuhan di akhir zaman ini juga memberitakan kebenaran yang sama, sehingga lebih banyak orang akan dibawa kepada Kristus dan mengalami pertobatan. Pelajaran yang luar biasa yang boleh kita dapat pelajari dari pelajaran hari Kamis ini, kiranya ini boleh menolong kita, menegur kita, mengingatkan kita bahwa kita hidup di masa-masa yang genting, ya, sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan kita rindu nama saya, nama saudara, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian semuanya tetap tercatat di dalam kitab kehidupan, dan kita akan memasuki kerajaan surga yang kekal bersama-sama. Dan itu adalah hasil daripada jerih lelah kita bersama, ketika kita tetap setia, hidup saleh dan patuh terhadap seluruh firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati.